Maka menghafal Al-Quran itu diumpamakan oleh Nabi seperti onta yang liar. Kalau tidak diikat, dia akan lepas. Itu gambaran yang sudah hafal, jaga hafalannya. Maka al-i'jazul ilmi ini sudah dibuktikan sekarang ini bahwa Al-Quran itu di dalamnya ditemukan isyarat-isyarat ilmiah yang sampai sekarang ini terus berkembang. Salah seorang ulama Al-Quran Al-Azhar yang kita kenal dengan nama Abdullah Darros, beliau menuliskan sebuah buku, judulnya An-Naba'ul Azim. Diceritakan semua keistimewaan, kehebatan, kebesaran, keagungan dari Al-Quran itu sendiri. Di antara pernyataannya beliau katakan, Al-Quran mu'jizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun. Quran itu adalah mukjizat yang abadi, tapi penyajiannya terus dan tetap aktual. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah jadul, zaman dulu 14,5 abad yang lalu diturunkan, mau dikondisikan dan disesuaikan dengan sekarang, dengan segala perkembangannya, maka mereka mengatakan sudah ketinggalan, jadul. Kita harus menjawab, yang jadul itu yang ngomong, bukan Al-Qur'annya. Karena yang ngomong itu tidak mengerti dan tidak pernah mempelajari isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim. Bahkan mungkin belum pernah membacanya. Membacanya juga belum tentu betul, belum tentu pas ya dengan keilmuannya. Begitu juga kalau ada orang yang mengatakan kita sudah zamannya zaman teknologi canggih, teknologi yang luar biasa dengan segala perkembangannya yang begitu cepat. Pertanyaannya, apa gunanya kita menghafal Al-Quran? Untuk apa kita menghafal Al-Quranul Karim? Buang-buang waktu saja, mencari satu ayat, buka aplikasinya, 1 menit juga dapat. Ayat nomor berapa, halaman ke berapa, juz ke berapa, baris ke berapa, sebelah kanan sebelah kiri kita temukan. Ini adalah pernyataan orang-orang yang tidak mengerti keistimewaan, kehebatan, kebesaran, keagungan, kelebihan Al-Quranul Karim. Maka dalam kesempatan ini kita akan bahas apa rahasia orang yang menghafal Al-Quran itu. Paling tidak ada 26 rahasia, 26 poin orang yang menghafal Al-Quran mempunyai kemuliaan, keistimewaan dan kelebihan. Nah, 1 poin insya Allah sekitar 15 menit. Jadi kalau 26 poin insya Allah selesailah sampai jam 3 nanti. Amin. Kembali tidak ikhlas lagi ini semua. Menghafal Al-Quranul Karim sebagai mukjizat pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacanya saja Allah berikan kemudahan. Berapa banyak metode cepat baca, tulis, terjemah yang ditulis oleh putra putri terbaik kita bangsa ini. Ditulis dari pengalaman mereka, terjun langsung mengajarkan Al-Quranul Karim itu. Ada bukunya yang 1 jilid, ada yang 6 jilid, ada yang 7 jilid, ada yang 3 jilid. Semuanya sebagai bukti bahwa Al-Quran itu mudah untuk dibaca,
tidak perlu lama-lama. Ingin membaca Al-Quran, tidak mengerti huruf Al-Quran itu sama sekali, itu hanya perlu waktu 4 jam saja. Tidak perlu 1 bulan, 3 bulan, 4 jam saja, insya Allah bisa membaca dan mengenal Al-Quranul Karim. Karena membaca saja sudah mendapatkan kemuliaan, keistimewaan yang luar biasa. Orang yang membaca Al-Quran itu berarti orang yang setiap saat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdialog dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan dalam sabdanya, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang mau berkomunikasi, berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran itu. Membaca Al-Quran dengan ilmunya, membaca Al-Quran dengan benar. Maka di sini alhamdulillah pembacaan Al-Quran dibimbing oleh guru-guru yang luar biasa. Karena mempelajari Al-Quran tidak seperti mempelajari yang lain. Harus ada yang namanya talaqi wal musyafahah, langsung dari si guru. Bagaimana guru menyebutkan satu huruf, bagaimana mimiknya kita ikuti itu, dan semua ini haruslah bersanad, bersambung dari guru kita, guru-guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lain. Satu huruf saja punya makna. Bayangkan kalau kita setiap hari bisa membaca 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz, 3 juz, berapa banyak pahala yang kita peroleh. Maka Nabi katakan dalam sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Likulli harfin hasanah, setiap 1 huruf 1 kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10 kali, 100 kali sampai 700 kali lipat. Kalau 1 juz berapa banyak? HP-nya tidak bisa ngitung itu. HP-nya secanggih apapun tidak bisa menghitung, terlalu banyak angkanya yang akan muncul. Di samping orang yang suka membaca Al-Quran, nanti pada waktunya ketika kita memerlukan bantuan, tidak ada yang bisa memberikan bantuan, Al-Quran nanti turun memberikan bantuan itu. Itulah sering kita baca hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai orang tua yang hari ini dapat mengantarkan putri-putrinya hafal Al-Quran 30 juz, khotam Al-Quran 30 juz, dan bahkan sampai dengan qiraatnya, itu tidak ada yang sia-sia. Pengorbanan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada yang sia-sia, semuanya dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat, putra-putrinya itu
putrinya khusus membawakan mahkota. Mahkotanya batu-batunya dari surga, berlian, intan dan seterusnya. Dibawa sambil mencari mana orang tuaku yang mengantarkan aku sebagai penghafal Al-Quran. Disematkan nanti kepada orang tuanya itu. Ini adalah satu kemuliaan. Jadi tidak ada sia-sianya. Maka kita berbahagia hidup keseharian di pondok pesantren selalu bersama Al-Quranul Karim. Saya merasakan itu karena orang tua saya dulu adalah ahlul Quran. Di rumah setiap hari antara maghrib dengan isya 300-400 anak. Saya masih kecil, umur 4 tahun 5 tahun. Listrik belum ada. Kalaupun hidup hanya sekali seminggu. Mereka bawa obor, dibimbing satu-satu membaca, dan saya selalu di sebelah orang tua. Saya waktu itu cerewet juga dengan ayah saya. Apa gunanya abah ngumpulin anak-anak begini ini, apalagi antara maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya itu waktu yang rawan. Berapa banyak orang anak yang terjebak dia dalam minuman keras, pergaulan bebas, pergaulan yang tidak baik, itu antara maghrib dengan isya itu. Maka kata ayah saya kumpulkan supaya mereka selamat dari semua itu. Dididik, dibimbing satu-satu membaca Al-Quran itu. Itulah yang beliau lakukan. Kalau sudah isya, nanti habis isya, beliau keliling lagi ngajar Al-Quran bin nagham dengan lagu maqamat di rumah-rumah, di masjid, ada yang di musholla. Dan beliau tidak mau dijemput pakai mobil, pakai becak, pakai motor, tidak mau. Saya selalu mendampingi setiap hari, setiap malam. Saya tanya, kenapa abah tidak mau dijemput? Kan lebih mudah. Dia bilang, biar setiap langkah kita dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, bersih hatinya. Untuk apa? Menyampaikan ilmu itu, menyampaikan cara baca Al-Quran dengan baik kepada masyarakat, sehingga sampai sekarang pun tetap dikenang orang. Orang tuanya ingat ketika anak-anaknya dibimbing untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Maka kita membaca Al-Quran dimudahkan oleh Allah. Menghafal Al-Quran juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mukjizat. Kita bisa hafal Al-Quran 30 juz di luar kepala. Ini adalah sunnahnya Nabi. Maka menghafal Al-Quran dikatakan oleh para ulama rahasianya apa? At-ta'assi wal iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam. At-ta'assi wal iqtida bis sahabah radhiyallahu anhum. At-ta'assi wal iqtida bit tabi'in wa tabi'it tabi'in dan seterusnya yang sering kita sebut. Itulah tradisi salafuna as-salih. Ulama-ulama kita, orang-orang terdahulu itu. Maka salah seorang ulama besar, yaitu Ibnu Abdil Bar, yang wafat 463 Hijriah, beliau sampaikan bahwa orang yang melakukan tradisi bahwa Al-Quran, ilmu Al-Quran yang sudah mentradisi di tengah-tengah para salaf, itu harus
dipelihara, harus dilestarikan. Kenapa? Karena beliau katakan adalah yang pertama itu apa? Aulal ilmi apa? Hifzu kitabillahi azza wajal. Ilmu pertama itu adalah menghafalkan Al-Quranul Karim dan memahaminya dengan baik. Maka orang-orang tua kita dulu, sebelum anaknya sekolah, masuk sekolah secara formal, dititipkan dulu kepada guru-guru Al-Quran, pondok-pondok, supaya hafal Al-Quran 30 juz. Maka rahasianya apa? Menghafal Al-Quran itu muyassarun linnasi kullihim, dimudahkan oleh Allah kepada manusia secara keseluruhan. Tidak ada hubungan dengan kecerdasan dia, kesehatan dia, semuanya bisa menghafal Al-Quranul Karim. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku sekalian, 1 bulan yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah musabaqah disabilitas. Orang-orang yang cacat, anak-anak yang cacat, ada yang buta, ada yang secara fisik juga cacat, ya usianya masih muda-muda, dari berbagai negara. Bukan hanya sekedar hafal Al-Quran. Tadi cerita sama Pak Yai, matan Jazariyah pun dihafalkan. Hafal Al-Qurannya, ketika ditanya satu soal, baca ayat ini, langsung dijawabnya, ayat ini adanya di dalam surah ini, juz yang keberapa, nomornya berapa, halamannya berapa, baris keberapa dari kanan, kiri, bawah, atas. Lancar. Berarti orang yang tidak sehat pun, tidak sempurna pun bisa menghafalkan Al-Quranul Karim. Laki dan perempuan. Perempuan juga banyak. Ada yang dari Iran, ada yang dari Afrika. Hafal Al-Quran 30 juz dan bersamanya juga matan Jazariyah. Luar biasa. Saya sebagai hakim yang dituju, ketika melihat tampilan itu, menyaksikan tampilan mereka, saya langsung nangis. Luar biasa. Allah berikan keistimewaan. Ada yang umurnya 10 tahun dari Pakistan, lancarnya Masya Allah, selalu nempel sama saya terus. Begitu tampil dia, luar biasa. Yang perempuan juga dari Iran, ada dari Libya, ada dari Kenya, Tanzania. Ini semuanya menunjukkan kebesaran dan keagungan Al-Quranul Karim. Ada yang juara 130 juz matan Jazariyah dari Arab Saudi, umurnya 24 tahun. Ternyata beliau ini bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi hafal juga Kutubus Sittah. Kitab hadis yang 6 itu dihafalnya dengan sanadnya. Diuji, suruh baca. Dia bilang, katanya di kitab ini, bab ini, halaman berapa, disampaikan. Begitu juga menghafal ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau ada satu ayat yang hampir sama dengan ayat yang lain, dia sebutkan ayat yang sama adanya dalam surat itu, halaman berapa, ayat keberapa, dan seterusnya. Ini bukti kemukjizatan Al-Quranul Karim. Ternyata komputer yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih canggih daripada komputer yang dibuat oleh manusia. Disebutkan satu ayat, kita masih cari aplikasinya apa, mereka langsung sebutkan ayatnya itu. Ini adalah satu kemuliaan.
Maka orang yang hafal Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka membaca Al-Quran adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan menjadi keluarganya Allah, ahlullah wa khassatuh. Ketika Nabi duduk bersama sahabatnya, Nabi terus mengatakan, lillahi ahlun fid dunya. Allah itu punya keluarga di dunia. Sahabat terus bertanya kembali, halillahi ahlun fid dunya ya Rasulullah? Betul itu? Kata Rasulullah, na'am, lillahi ahlun fid dunya. Mereka tanya, man haula'i ya Rasulullah? Rasulullah katakan, haula'il ladzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya, man akramahum faqad akramahumullah, wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Tapi siapa yang menghina mereka, mengucilkan mereka, menjelekkan mereka, Allah juga akan balas seperti itu. Sampai setelah itu Rasulullah panggil dan dikatakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Hurairah, laisa fil ardi ahadun akrama indallah ba'dal anbiya wal ulama, melainkan hamalatul Quran. Jadi tidak ada di dunia ini yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi-nabi, setelah para ulama kita, melainkan itulah hamalatul Quran. Dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al ulama summa hamalatul Quran. Apa kemuliaannya? Kemuliaannya dijelaskan dalam hadis itu. Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Mereka meninggalkan dunia, maksudnya ketika dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka posisinya sama dengan para nabi-nabi. Ulama mengatakan itulah jaminan husnul khatimah. Jaminan husnul khatimah. Kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ahlul Quran insyaallah menjadi di situ. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa yuhsyaruna min quburihim ma'al anbiya. Ketika dibangkitkan nanti, kebangkitannya sudah bersama para nabi-nabi. Kalau bangkitnya sudah bersama nabi, kemana perginya? Perginya pastilah ke surga. Artinya jaminan masuk surga. Kita menghafal dengan segala perjuangan kita. Maka menghafal Al-Quran itu diumpamakan oleh Nabi seperti onta yang liar. Kalau tidak diikat, dia akan lepas. Itu gambaran yang sudah hafal, jaga hafalannya, murojaah terus, jangan sampai lupa. Ya, jadi orang yang hafal Quran harus terus mengulangi hafalannya itu. Yang ketiga, apa keistimewaannya? Wa yamurruna 'ala sirati ma'al anbiya. Mereka melewati, menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim itu bersama para nabi. Maknanya apa? Kata para ulama, jaminan keselamatan dalam penyeberangan itu. Kalau jatuh di bawahnya neraka jahanam. Yang keempat apa? Wa ya'khuduna thawabal anbiya. Mereka juga mendapatkan pahalanya para nabi-nabi. Maka orang yang hafal Al-Quran mendapatkan kemuliaan luar biasa.
Kalau ada sholat berjamaah, ulur tarik, siapa yang mau jadi imam? Yang didahulukan siapa? Ahfazuhum li kitabillahi azza wa jal, yang hafal Al-Quranul Karim, dia yang maju, dia yang maju. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, posisinya sangat dimuliakan. Menghafal Al-Quran berarti kita sudah menghafalkan sumber daripada ajaran agama kita. Karena Al-Quran menurut kita bukan dia adalah disebut dengan kitab ilmu pengetahuan, tidak. Karena ilmu pengetahuan didasari oleh teori, nazariyat. Ilmu pengetahuan didasari oleh apa lagi? Oleh at-tajarub al-ilmiyah, eksperimen-eksperimen. Teori dan eksperimen senantiasa berkembang, berubah dia dari satu waktu ke waktu yang lain. Kalau dikatakan Al-Quran itu kitab ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran senantiasa berubah. Padahal Al-Quran itu kita katakan apa? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Ya, apa itu Al-Quran? Kalamullah an-nafsi al-azali. Berarti dia qadim, dia tidak hadis. Maka kesimpulan kita, Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan. Apapun ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia ini, sampai nanti isyarat-isyarat ilmiahnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, itu yang sering kita bahas kalau dalam ilmu Al-Quran dengan i'jazul Quran. Di sini al-i'jaz al-ilmi sampai dengan al-i'jaz al-adadi, bilangannya. Cari ada yang sinonimnya, ada yang antonimnya. Sinonimnya disebut berapa di sini? Sama. Di sana juga disebut dengan angka yang sama, tidak lebih satu dan tidak kurang satu. Maka al-i'jazul ilmi ini sudah dibuktikan sekarang ini bahwa Al-Quran itu di dalamnya ditemukan isyarat-isyarat ilmiah yang sampai sekarang ini terus berkembang. Tahun 96 ketika IPTN dipimpin oleh almarhum Habibie, Profesor Dr. Insinyur Habibie, beliau minta supaya dihadirkan tokoh-tokoh Al-Quran dunia. UIN Jakarta waktu itu menjadi panitia, saya, Pak Quraish Shihab dan lain-lainnya, diminta mendatangkan pakar-pakar Al-Quran dunia. Dikumpulkan, ada yang ahli laser, ada yang biolog, ahli anatomi kedokteran, ada yang ahli meneliti ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran, dan lain-lainnya. Didatangkan itu. Ketika mereka berbicara, ada yang pakar laser, Profesor Dr. Muhammad Akbar dari Rusia, seorang muslim. Beliau menjelaskan ilmu laser hanya mengutip satu potong ayat saja. Nurun ala nur, nurun ala nur, hanya dua kalimat. Ketika beliau tampil menjelaskan itu, dijelaskan 4 jam lamanya, dari jam 8 sampai menjelang duhur. Kita yang mendengarnya bingung, kita memang tidak mengerti laser. Yang pakar-pakar laser, profesor-profesor itu juga bingung. Begitu hebatnya Al-Quranul Karim. Ketika dibuka tanya jawab, sesi tanya jawab, silahkan siapa yang mau bertanya. Ada salah seorang profesor berdiri, saya katanya memperhatikan dari tadi jam 8 dimulai, ayat yang bahas satu potong, 4 jam.
Katanya saya bingung mendengarkan pembahasan itu tadi. Dijawabnya apa? Kalau yang mendengarnya bingung, yang ngomongnya lebih bingung lagi. Karena membahas kan. Ada lagi yang pakar biologi, ilmu anatomi kedokteran, tentang kehamilan. Ceritakan bagaimana proses kehamilan seorang wanita itu. Maurice Bichel namanya, dari Prancis, yang pada tahun 93 beliau sudah menyatakan keislamannya. Dibahasnya apa ayatnya? Ayat 11 surah Ar-Ra'd. Wa ma taghidul arham. Apa yang tersembunyi di dalam rahim seorang ibu itu dibahasnya. Dia juga mengatakan sama. Saya bahas satu potong ayat, saya juga bingung katanya. Begitu luasnya pembahasan dari satu potong ayat itu. Ada juga yang mengungkap secara keseluruhan ayat-ayat terkait dengan kedokteran. Dua orang doktor dikasih gelar doktor oleh Al-Azhar karena kepakarannya dalam ilmu kedokteran Islam. Dituliskan satu buku, Ma'at Tibbi fil Qur'anil Karim, bersama ilmu kedokteran dalam Al-Quranul Karim. Inilah kehebatan daripada Al-Quranul Karim. Maka orang yang hafal Al-Quran itu pasti mempunyai sisi-sisi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apa itu sisi-sisinya? Para ulama mengatakan yang pertama itu adalah quwwatul dzakirah. Hafalannya kuat, ingatannya di atas rata-rata, IQ-nya di atas rata-rata. Kenapa? Al-Quran saja 30 juz ada di sini, apalagi untuk yang lain. Maka ketika dia sekolah di SMA atau di perguruan tinggi, pasti nilainya lebih unggul dari yang lainnya. Nilainya pasti lebih baik, lebih tinggi, karena IQ-nya isinya adalah Al-Quranul Karim. Ini sudah terbukti ya, di UIN Jakarta, UIN Malang, semuanya sudah terbukti. Ketika wisuda nanti S1, S2, S3, termasuk ilmu-ilmu eksakta, kedokteran, matematika, teknik, itu kalau yang muncul mahasiswa terbaik, nilainya IPK-nya 4, lengkap, sempurna, atau kurang sedikit dari situ. Begitu kita dekati, kita tanya, kamu hafal Quran? Oh iya Ustaz, saya hafal Quran. Terbaik wisuda fakultas kedokteran, terbaik wisuda fakultasnya apa, studinya apa, matematika. Ternyata hafal Al-Quran. Ini kelebihannya. Maka orang yang hafal Quran untuk mempelajari ilmu-ilmu itu mudah saja. Ya, ini bukan cerita dongeng. Ya, ketika saya sekolah dulu di Madinah Al-Munawwarah, ujiannya Masya Allah, ada kitab kadang-kadang yang harus kita hafal 4 jilid, harus kita kuasai materinya. Tapi karena Al-Quran ada di sini, kita baca sekali, terus nempel dia. Ingat kita, mau soalnya dari mana saja ujiannya, kita bisa jawab berkat Al-Quranul Karim.